Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian rutin mengenai akidah, dan tema kita hari ini adalah petunjuk akidah dalam menghadapi musuh. Kenapa masalah ini perlu saya kemukakan? Ini karena situasi di tanah air yang kita semua mengetahui. Situasi yang kita umat Islam sedang dibidik oleh musuh-musuh Islam, terutama adalah PKI baru ataupun Partai Komunis Cina. Dua-duanya ada merupakan ancaman yang serius bagi kita umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melihat secara akidah apa saja petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasul-Nya yang terkait keadaan atau situasi semacam ini, di mana kita mengalami suasana genting, juga kekhawatiran bisa jadi peristiwa G30 SPKI 1965 akan terulang, dan mungkin dalam bentuk yang lebih dahsyat. Untuk itu, saya akan kemukakan yaitu 7 petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, petunjuk bahwa hidup kita di dunia ini sebagai ujian atau cobaan. Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa dari kamu yang amalannya baik atau amalannya terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-Hadid ayat 22, yaitu ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tidak terjadi musibah di bumi atau pada diri kamu kecuali itu sudah tertulis di kitab Allah di Lauhul Mahfuz, dan itu sudah tertulis sebelum kami menciptakan alam ini. Dan itu bagi Allah mudah. Ya, jadi sebelum penciptaan alam
50.000 tahun Allah sudah menuliskan takdir-takdir yang akan berlaku di alam semesta ini, termasuk takdir yang akan dialami manusia baik secara bersama-sama ataupun masing-masing pribadi, ya. Jadi takdir kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada umat ini atau pada diri kita, kita harus meyakini bahwa itu adalah takdir Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara salah. Tidak ada. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memahami bahwa hidup ini ujian, bahwa yang kedua hidup ini sudah ada takdirnya, maka kita menerima apapun itu menjadi mudah. Ya, karena itu tadi terjadi sesuatu, termasuk kalau kita dalam waktu dekat harus menghadapi, naudzubillah, misalnya pemberontakan PKI kembali. Nah, itu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapi takdir Allah itu dengan benar. Sehingga apa yang kemudian terjadi ada keuntungan bagi kita. Keuntungan akhirat itu harus kita perjuangkan. Kita harus berusaha mendapatkan keuntungan akhirat. Adapun keuntungan dunia itu kita dapat alhamdulillah, kita enggak dapat juga alhamdulillah. Makanya ada ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji Allah untuk semua keadaan. Karena bagi orang beriman, semua keadaan itu bagus. Kalau kita menjadi korban keganasan orang-orang kafir, kita mati syahid. Berarti kita masuk surga. Masuk surga seperti yang saya bacakan tadi di surat Ad-Duha. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu bagimu lebih baik daripada dunia. Kita harus yakin informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Oleh karena itu kalau kita mendapat penggantian suatu yang kita miliki yang kurang baik, oleh Allah diganti dengan sesuatu yang lebih baik, sudah jelas, maka kita harus mengutamakan apa yang diutamakan Allah. Kita harus berusaha mendapatkan yang lebih baik. Nah, ini adalah menjadi prinsip orang-orang yang berakal, yang kita di dalam Al-Quran berkali-kali oleh Allah diingatkan, afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akal? Masalah iman kepada takdir ini, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ta'lam anna ma asabaka
lam yakun liyukhti'aka. Kamu harus tahu bahwa musibah yang menimpa kamu itu bukan untuk menyalahkanmu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang terluput, tersalah daripadamu itu tidak untuk bukan sebagai musibah yang ditimpakan Allah kepadamu. Walau mutta ala ghairi dzalik ladakhaltan nar. Seandainya kamu mati tidak dengan keyakinan seperti itu, maka kamu pasti masuk neraka. Apa maksudnya hadis tadi? Tadi Nabi memerintahkan kita untuk tahu. Tahu di sini maksudnya meyakini. Ya, yang diyakini adalah bahwa musibah yang menimpa kamu itu bukan untuk menyalahkanmu. Ya, kita biasa terkena musibah. Apa saja. Mungkin kita terjatuh, lalu kaki kita patah, atau kita pergi ke pasar, terkena copet, duit 100.000 hilang. Itu musibah. Musibah itu bukan untuk menyalahkanmu. Kalau orang kakinya patah, ya Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Bahwa pada usia sekian kakinya patah, mungkin harus diamputasi. Makanya Umar bin Khattab itu kalau kena musibah, itu beliau bergembira karena 3 hal. 1, bahwa musibah itu korbannya bukan agama. Yang kedua, musibah itu tidak lebih besar. Yang ketiga, disediakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk musibah tersebut. Yang pertama tadi, bahwa musibah bukan korbannya bukan agama. Maksudnya gimana? Contohnya ada orang yang mulai berdagang, alhamdulillah tokonya laris, sehingga tokonya makin besar. Setelah 5 tahun, tiba-tiba toko itu terbakar habis. Ini dalam menyikapi manusia ada 2 macam. Ada orang mendapat musibah semacam itu, tadinya rajin sholat, rajin ke masjid, lalu dia berhenti. Ya mungkin jadi malas-malasan, malas ke masjid, malas sholat. Yang seperti ini, korban dari musibah itu adalah agama. Agama dia jadi rusak. Dia menjauh dari Allah. Tapi kalau orang itu tetap istiqomah, ya dia tetap kencang dalam ibadah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, maka ini musibah. Yang jadi korban adalah dunia. Yang jadi korban adalah harta. Yang namanya harta itu bisa dicari lagi. Tapi kalau musibah yang jadi korban adalah agama, salah-salah orang ini bisa masuk neraka karena musibah. Ya, jadi Umar bergembira
kalau korban dari musibah bukan agama. Yang kedua, Umar bergembira bahwa korbannya tidak lebih besar. Kecelakaan, kaki satu patah, maka orang beriman bisa bersyukur dan mengatakan alhamdulillah, yang patah hanya satu kaki. Bagaimana kalau kaki dua-duanya patah? Nah, jadi dengan cara berpikir semacam itu, terkena musibah bukannya bersedih luar biasa lalu putus asa, tapi malah gembira. Gembiranya gimana? Bahwa yang diambil Allah hanya satu kaki, bukan dua kaki. Nah, ini prinsip orang beriman yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga, ingat pahala akhirat. Pahala akhirat itu selalu bertambah lebih besar apabila musibah yang menimpa kita lebih besar. Ya, misalnya kita di pasar dicopet orang, duit kita 10.000 hilang. Dengan dicopet orang, duit kita 100.000 hilang. Maka pahala musibah hilangnya 100.000 itu pahalanya lebih besar daripada kehilangan uang 10.000. Ya. Jadi apapun bentuknya, musibah itu ada balasannya, yaitu pahala akhirat. Nah, kalau orang ingat pahala akhirat, maka dia gembira menghadapi musibah tersebut. Oleh karena itu, apa yang kelihatan buruk dengan mata dunia, itu tidak selamanya buruk. Bagi orang beriman, ya kayak tadi, musibah kehilangan kaki kelihatannya buruk. Tapi bagi orang beriman tidak buruk karena di sana ada pahala dan lain sebagainya. Kemudian dalam menghadapi situasi tanah air di mana semakin hari kelihatan semakin menegangkan, maka kita jangan lupa untuk memperbanyak doa, terutama ketika kita sholat tahajud atau qiyamul lail, dan ketika kita selesai sholat fardu, kita membaca wirid, membaca doa. Ya. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Berdoa, mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan orang kafir, khususnya PKI gaya baru, ataupun Partai Komunis Cina. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila saatnya mereka melakukan penyerbuan atau pembantian terhadap umat Islam, ya, kita juga dilindungi Allah dan dimenangkan, ya, dalam menghadapi mereka. Itu semua bagi Allah sangat mudah. Ya, bagi Allah sangat mudah. Bagi kita, ya mungkin, apalagi keadaan sekarang, ekonomi sudah mereka kuasai. Saya rasa seandainya seluruh ulama dan tokoh Islam berkumpul untuk mencarikan solusi itu tidak ketemu. Ya, solusi tidak ketemu untuk menghadapi kondisi yang sekarang ini.
Ya bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ya, yang usianya sepantaran saya ataupun yang banyak baca sejarah, kita merasakan bagaimana beratnya kondisi tahun 1965. Pada waktu itu tokoh-tokoh PKI ada di sekitar Soekarno. Dan kelihatan Soekarno condong kepada mereka. Begitu juga hubungan dengan RRC, ya, sangat bagus. Umat Islam berkali-kali dikhianati dalam peristiwa Jombang, dalam peristiwa Madiun, dalam peristiwa Kanigoro Kediri. Ya, umat Islam selalu dikhianati oleh PKI. Dan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita melawan PKI, ya kita akan berhadapan dengan aparatur keamanan. Ya, karena yang di atas sana condongnya ke PKI. Sehingga kita dizalimi ya diam saja. Akan tapi Allah ketika berkehendak untuk menolong kita, bagi Allah itu sangat mudah. Apa yang dilakukan Allah? Allah mentakdirkan PKI salah langkah. Baru saja berontak, 7 jenderal dibunuh. Akibatnya apa? Akibatnya TNI marah besar. Umat Islam sudah puluhan tahun marah sama PKI, tapi nggak bisa bertindak. Kita nggak punya senjata. Mereka dilindungi oleh kekuasaan. Ya, jadi kita dizalimi, dikhianati berkali-kali, tidak mampu untuk membalas mereka. Lalu tadi Allah mentakdirkan mereka salah langkah. 7 jenderal dibunuh, TNI marah besar. Kemarahan TNI dan kemarahan umat Islam itu bersatu padu sehingga PKI yang tadinya ingin untuk menghabisi kita, untuk membantai kita, keadaan jadi terbalik. Mereka lah yang kita bantai. Ya. Jadi kalau Allah mau menolong itu mudah sekali. Suatu yang di luar kemampuan akal kita, bagi Allah sangat mudah bisa diselesaikan. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku mengijabai, mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ya. Ini ada tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, untuk berdoa ini nggak perlu ada komando, ayo kita doa bareng seluruh tanah air, nggak perlu. Yang perlu ada kesadaran masing-masing untuk dalam tahajud, dalam doa-doa setelah sholat 5 waktu, kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kejahatan musuh-musuh Islam dan menolong kita menghadapi mereka ketika mereka bergerak
agar kita mampu menghancurkan gerakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar. Makar itu apa? Makar itu biasanya untuk hal-hal yang jahat, ya. Wa makaru. Mereka melakukan makar, tipu muslihat dan lain sebagainya. Kita ini sudah menjadi korban makar. Tanah air kita sudah mereka kuasai. Jadi yang namanya makar itu sudah sedemikian rupa. Dengan melakukan penyogokan kong kali kong kepada orang-orang yang di tangannya memegang keputusan, akhirnya harta benda kekayaan bangsa ini sudah pindah ke tangan mereka. Itu adalah makar. Wa makaru, mereka melakukan makar. Wa makarallah, dan Allah membalas makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembalas makar. Ya. Mereka bekerja, Allah juga bekerja. Tapi kita belum tahu apa yang Allah tetapkan untuk kali ini. Kita sudah melihat bagaimana Allah membalas mereka tahun 65. Yang sekarang kita nggak tahu, makanya kita banyak berdoa agar nasib yang baik berpihak pada umat Islam. Yang keempat, pelajaran yang diberikan akidah adalah melakukan ikhtiar. Nah, dalam kajian-kajian terdahulu sudah saya jelaskan bahwa di dunia Islam ini pernah muncul, mungkin mereka juga masih ada, bahwa terkait dengan takdir itu ada yang meyakini bahwa takdir itu enggak ada. Itu namanya Al-Qadariyah. Mereka menyatakan takdir itu enggak ada. Kita diberi kebebasan Allah untuk melakukan apa saja. Enggak ada campur tangan Allah. Pagi ini kita mau ikut pengajian lewat Zoom, itu adalah pilihan kita. Atau kita mau tidur, itu adalah pilihan kita. Ya, jadi campur tangan Allah atau takdir itu enggak ada. Nah, ini kelompok Qadariyah. Yang kedua, kelompok Jabariyah. Jabariyah itu meyakini bahwa kita ini dipaksa oleh takdir. Jadi, kalau takdir kita miskin, biar kita bekerja jungkir balik, tetap aja kita miskin. Ya, kita dipaksa oleh takdir. Itu yang namanya Jabariyah. Allah tidak mengajarkan yang semacam itu. Allah justru mengajarkan kita untuk melakukan ikhtiar. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban kita melakukan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 60 berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina minhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya wa'addu lahum, siapkan untuk menghadapi mereka
mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Min quwwah, dari kekuatan. Wa min ribatil khair, dan dari kuda-kuda yang tertambat, yang kapan saja siap digunakan untuk berjihad. Turhibuna bihi aduwallah, dengan persiapan yang seperti itu kamu membuat takut musuh-musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuh-musuh kamu. Wa akharina minhum, dan yang lain-lain, la ta'lamunahum, kamu tidak mengetahui siapa mereka. Allahu ya'lam, tapi Allah tahu siapa mereka itu, musuh-musuh yang tidak kelihatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa-apa yang kamu infakkan untuk kebaikan, termasuk tadi ya, zaman dahulu disiapkan kuda yang selalu tertambat dengan niat kalau suatu ketika ada jihad, kuda ini akan saya gunakan. Dengan niat seperti itu, maka rumput yang kita berikan kepada kuda atau makanan lain itu menjadi infak kita, infak fisabilillah. Kita memelihara kuda itu biar tetap sehat, itu semua ada berpahala, infak fisabilillah. Ya. Jadi apa yang kamu infakkan pada jalan kebaikan itu pasti akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak pernah dizalimi, enggak pernah dicurangi. Perbuatan baik kamu pasti dihargai oleh Allah dan dibalas dengan imbalan pahala yang pada saatnya nanti bisa menjadi karcis kita untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi tadi ayat 60 surat Al-Anfal itu menunjukkan adanya syariat agar kita melakukan ikhtiar. Ya, agar kita melakukan ikhtiar. Kita nggak boleh diam saja. Ya, nanti kalau kita ya dari pengalaman terutama peristiwa Madiun, itu yang namanya PKI itu ya tiba-tiba saja menyerbu, membantai. Nah, jadi yang seperti itu bisa terulang. Bisa 1 truk, 2 truk masuk ke komplek perumahan umat Islam, lalu membantai penghuni komplek. Ya jangan mau dibantai, harus dilawan. Ya, apapun yang senjata yang kita miliki, apa golok, apa parang, kita lawan mereka. Ya, jadi jangan mau nyawa kita digratiskan begitu saja. Begitu juga ibu-ibu, ya, kalau sudah keadaan semacam itu, wajib melakukan perlawanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, yaitu yang maknanya apabila datang orang-orang kafir menyerbu kamu, maka jangan kamu melarikan diri. Fala tuwallumul adbar. Jangan melarikan diri, tapi hadapi. Kenapa? Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, siapa yang melarikan diri illa mutaharrifan fi qital atau mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Orang yang melarikan diri kecuali melarikan diri karena taktik perang, ya, bukan untuk menghindari musuh, tapi melakukan taktik perang untuk ke tempat yang
lebih strategis sehingga dia bisa menjebak musuh di situ. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau orang yang berlari untuk bergabung ke kelompok umat Islam yang lebih besar sehingga perlawanannya menjadi kuat. Orang yang lari tidak karena alasan-alasan itu, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Dia telah mendapatkan murka dari Allah. Berdasarkan ayat ini, ulama-ulama memasukkan bahwa melarikan diri dari musuh itu termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan hanya syirik, membunuh, berzina, bukan hanya itu. Banyak, atau ada 70 lebih. Termasuk makan riba, ya, termasuk melarikan diri dari musuh. Yang ngapain makan? Melarikan diri. Kita akan dibunuh dari belakang. Daripada dibunuh dari belakang, ya kita harus melawan. Nanti kalau kita terkena tembakan atau terkena tombak, ya, dada kita yang kena, bukan punggung kita. Karena kita melawan mereka. Kita mau mati, maka kita mati syahid. Ya, itu sebagai ikhtiar masing-masing keluarga harus siap menghadapi keadaan yang tidak terduga seperti itu. Kemudian yang kelima adalah husnudzan kepada Allah. Ya. Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana inda dzanni abdi. Aku berada pada sangkaan hambaku. Jadi Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Makanya ya kita sendiri harus mengkondisikan diri. Ada orang-orang yang kadang sholat, kadang enggak, berbuat maksiat. Nah, ketika berdoa, di hatinya, orang yang belipotan dosa kayak saya, masa Allah mau mendengar? Kalau berpikirnya semacam itu, ya Allah nggak mau mendengar. Ya. Tapi kalau kita berdoa, saya yakin Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih akan mendengarkan doaku. Maka insya Allah doa kita didengar dan diijabahi. Begitu pula dalam doa di masa-masa genting semacam ini, kita minta perlindungan dari Allah, kita minta pertolongan dari Allah. Maka kita juga meyakini bahwa Allah akan mengijabahi doa kita. Nah, kalau umat Islam di seluruh Indonesia berdoa yang sama, meminta perlindungan, pertolongan, dan mereka semua husnudzon, meyakini Allah akan menolong, insya Allah pertolongan Allah itu diberikan. Kemudian yang keenam, rindu surga. Orang beriman itu harus merindukan surga. Kenapa? Karena surga itu ada kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang abadi, tidak pernah putus, tidak akan pernah berakhir. Beda dengan kehidupan dunia ini. Ya, kehidupan dunia ini kita
kadang-kadang ditipu orang, ya mau tidak mau ada rasa sakit juga lah di hati karena ditipu orang. Kalau di surga itu nggak ada tipu-tipuan. Di dunia harga-harga barang tiba-tiba naik menjadi mahal. Kita juga sedih. Kenapa keadaan kita seperti ini? Padahal di negara-negara lain harganya bisa tetap stabil. Di dunia kita bisa kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya. Kita bisa sakit. Di akhirat, di surga, kita bebas dari penderitaan apapun. Penderitaan lahir dan batin. Ya. Makanya ketika menafsirkan ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu lebih memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat yaitu surga khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Imam Hasan Al-Basri beliau memberi perumpamaan. Seandainya dunia ini emas dan akhirat itu kuningan atau tembaga, niscaya manusia memilih tembaga. Kenapa? Karena tembaga itu bisa menjadi milik dia selama-lamanya. Sedangkan emas, ibaratnya dunia, kalau kita miliki, itu untuk sebentar saja. Orang meminjamkan emas, setelah 3 hari diambil. Tapi kalau tembaga, menjadi milik selama-lamanya. Lalu bagaimana manusia? Padahal dunia itu seperti tembaga yang tidak kekal, sebentar habis. Sedangkan akhirat adalah emas yang kekal abadi. Ya, sudah jelas-jelas akhirat itu emas yang kekal abadi. Dunia tembaga, banyak kepalsuan, tapi kebanyakan manusia memilih tembaga. Karena tembaganya bisa didapat untuk sekarang, ya. Dan didapat cepat. Tapi kalau akhirat itu masih nanti. Nanti kalau saya sudah mati. Orang beriman harus mengutamakan surga. Orang beriman harus meyakini hadis Nabi, kalau nggak salah riwayat Tirmidzi, yang isinya bahwa kematian itu ada satu tahapan daripada tahapan akhirat. Siapa yang memasuki kuburan, ya, siapa yang memasuki alam kubur dengan mudah, dengan enak, ya, maka alam-alam berikutnya akan lebih mudah dan lebih enak. Dan siapa yang memasuki alam kubur dengan susah, dengan sakit, maka alam-alam berikutnya akan lebih menyakitkan. Nah, ini menjadi catatan kita. Jangankan surga, alam kubur saja itu sudah lebih bagus daripada kehidupan dunia ini. Memang kita melihat orang yang mati dimasukkan ke liang lahat yang sempit. Tapi dalam hadis dikatakan ketika orang bisa menjawab mungkar nakir, tempatnya oleh Allah dijadikan taman surga yang luasnya seluas mata memandang. Sebaliknya orang kafir, orang durhaka, liang lahat itu dijadikan sebagai salah satu jurang daripada jurang neraka. Naudzubillah dari. Ya. Jadi itu dikubur saja sudah lebih nikmat daripada di dunia ini. Nanti
di hari kebangkitan, bangkit untuk kita dihisab, itu bagi orang yang beriman luar biasa. Lebih nikmat dari alam kubur. Makanya Allah menggambarkan orang beriman pada hari kebangkitan itu disebutkan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang beriman pada waktu itu nanti, yaitu pada waktu di alam mahsyar, musfirah. Musfirah itu ceria, riang. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka tertawa-tawa. Jadi kita mendengar cerita mahsyar itu matahari sudah di dekat kepala, tapi orang beriman bisa tertawa-tawa karena dia tahu sedang berjalan mau masuk surga. Mustabsyirah. Ya, mustabsyirah itu dari kata-kata busyra. Busyra itu kabar gembira. Suatu yang akan terjadi, menggembirakan di masa mendatang. Jadi orang beriman itu selalu gembira karena terpikir masa yang akan datang. Apa masa yang akan datang? Bahwa saya sekarang ini berjalan untuk masuk surga. Ya. Dengan keyakinan dan fakta ini, orang yang beriman di alam mahsyar yang mengerikan itu bisa tertawa-tawa, bahagia. Apalagi ketika sudah masuk surga. Nah, jadi tidak ada kematian yang harus ditakuti. Tidak perlu kita takut pada musuh. Musuh tidak dicari, tapi kalau musuh datang, kita hadapi. Kita menang, alhamdulillah. Kita terbunuh, insya Allah mati syahid. Nah, itu ya prinsip kita. Kemudian ya kita harus mengimani kematian syahid. Banyak fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Pertama, seluruh dosanya, dosa kepada Allah itu diampuni. Ya, kalau hutang atau selain hutang, kenapa hutang tidak diampuni? Karena itu menyangkut hak orang lain, bukan menyangkut urusan kita kepada Allah. Jadi dosa-dosa lain diampuni, tapi hutang oleh Allah nggak diampuni. Ya, ada penyelesaian tersendiri. Makanya kita harus hati-hati, jangan suka berhutang. Yang berikutnya, bahwa kita diberi hak untuk mensyafaati 70 orang dari keluarga. Ya, kita masing-masing tentu mencintai ibu kita, mencintai ayah kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai keluarga kita. Nah, nanti ada, bahkan bisa jadi orang tua kita nyaris masuk neraka karena persyaratan untuk masuk surga tidak terpenuhi. Nah, karena kita mati syahid, kita bisa mengatrol orang tua kita, sehingga ibu kita, ayah kita, saudara kita nggak jadi masuk neraka. Ya, berkat syafaat yang kita berikan. Kita diberi hak memberi syafaat karena kita mati syahid. Ya. Jadi saya melihat apapun yang terjadi, bahkan kalau peristiwa tahun 65 akan terulang, itu bagi orang yang beriman tidak ada yang buruk. Semua itu akan bisa mempercepat perjalanan kita menuju surga. Ya, demikian. Oleh karena itu, dengan situasi yang
kita alami akhir-akhir ini, orang beriman hatinya harus tetap tentram. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, kalau memang kita beriman dan bertakwa, itu semua pasti baik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada moderator acara ini. Silahkan.